Karena kalau lu tanya kenapa gue sama dia sedekat itu saat ini, ya saat ini gue akan jawab gue masih belum tahu, tapi gue merasa nyaman kalau di deket dia. Ketika kamu mencintai seseorang, cintai dia benar-benar. Jangan buat orang itu nangis karena cintamu sendiri. Approve. Jadi silahkan lanjut ke jenjang berikutnya. Dan kalau gue pengen sesuatu, gue harus dapetin itu dari dulu. Kalau gue dapetin itu instan, gue gak bakal hargain itu apa. Jadi kamu bakal perjuangin aku nggak kalau itu? Kamu gak minder? Gak tau ya, mungkin aku yang terlalu polos, apa aku yang terlalu bodoh ya. Sebenarnya aku ketika memang suka sama seseorang itu gak ngelihat sudut pandang dari manapun. Jadi karena kamu suka, kamu... Iya, aku malah bangga bisa dekat sama dia kalau dia memang dengan status dia seperti itu. Iya, gitu. Cuma kalau aku pribadi, ketika kamu mencintai seseorang atau kamu suka sama seseorang, jangan lihat dia siapa, tapi lihat hatinya gimana, tulus gak sama kamu. Apa namanya, pasti kan kamu lagi sebagai seorang penyanyi yang terkenal kan banyak yang deketin kamu. Amin, terkenal. Terkenal lah. Ya masih menuju proses sana lah. Banyak sekali cewek yang pasti suka sama kamu dan mendekati kamu. Oh ya? Iyalah. Rofi aja nggak terlalu ngedeketin cewek dia. Oh ya? Kok Balik dong. itu gimana? Apa tuh? Setelah kamu maksudnya pasti kan begitu kamu single, oh sekarang Stefan single nih gitu, pasti kan banyak cewek-cewek nge-DM yang apa gitu-gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau mau deketin mah. Kan deket doang, kita nggak tahu sampai intinya kamu playboy apa bukan? Enggak sih. Ya mana ada playboy bilang playboy, Rof, lo aja nggak ngaku-ngaku. Temen gue ngaku dong, dia bilang playboy. Memang dia playboy. Enggak lah. Dia bukan playboy, Godzilla. Enggak ada Nggak pernah kamu gonta-ganti gitu-gitu. Enggak sih. Dengan status kamu sebagai seorang penyanyi yang terkenal lah gini. Apalagi cewek kan kalau dinyanyiin sama kamu buset kelepak-kelepak kali. Oh iya. Oh iyalah. Saya lihat ini waktu pertama kali ngomong, dia vokalis Rof, dia kalau lagi nyanyi bikin gue gitu. Mengiring opini ya. Pengiringan opini. Sekolah aku ngomong, diam aja. Selin Evangelista. Rofi. Apa yang membuat kamu tertarik sama Stefan Pasaribu? Karena aku tertarik. Kenapa? Aku pernah ngeliat kamu di DM sama ribuan pria loh. Masa? Kamu salah satunya ya? Kalau aku nanya kapan syuting, nungguin kamu udah di mana, udah nyampe belum, biasanya DM-nya begitu ya. Enggak DM, enggak sih WhatsApp. Oh, WhatsApp. Kenapa sih Selin? Stefan Pasaribu? Stefan itu adalah sosok seorang Stefan sih, maksudnya kayak ya dia itu punya, pasti setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau lo melihat kekurangan Stefan juga ada, kelebihannya dia pun juga ada gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia ya banyak ya, dia tuh baik banget. Anaknya tuh suka menyesuaikan sama lingkungan gitu, berusaha untuk memberikan bunglon ya. Yes. Nah, jawaban yang lebih spesifik lagi. Alah, Robi. Apa maunya? Lu seneng vokalis? Karena dia vokalis gitu? Oh enggak, iya kalau itu salah satu adalah faktor mungkin ya, tapi bukan menjadi inian yang utama gitu. Terus apa? Ya karena nggak tahu kenapa Rob, susah dijelasin juga. Susah Lu suka sama orang nggak bisa tahu kenapa gitu? Iya. Ya, sering kayak gitu loh. Gitu? Iya, misalnya nih Robi. Nggak tahu Rob. Gue suka sama lu karena lu Robi. Itu doang, that's it. Kalau gue bisa Seneng gampang. banget sih, makasih loh aku dibelain loh. Nggak apa-apa. Kalau gue bisa mendeskripsikan dengan jelas kenapa gue suka sama lu. Kalau lu mau nikah aja lu pakai hitung-hitungan. Balik lagi. Harus ada pemikirannya, alasannya ini. Lu tau nggak? Begitu lu punya alasan, once alasan itu nggak ada, berarti cinta lu nggak ada, sayang lu nggak ada. That's what. Kenapa lu? Cewek gue pinter, nggak mungkin besok jadi bego lah. Masa tiba-tiba cewek gue jadi bisa bego? Bisa jadi galak. Kalau galak emang dari pertama kali gue galak banget. Ampun gue sama dia. Galak ya? Iya kan? Enggak. Yang tadinya lu takut. Yang tadinya lu pikir lu bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya sekarang dia pegang semua. Itu kan bagian dari perjanjian ya, itu bagian dari perjanjian. Betul, seperti itu, ya kan? Tapi gue tetap mencintai kualitas dia. Tahu, Rob, nggak mungkin lah dia ibu dari anak-anak lo, istri lo, ya kan? Bukan, maksudnya contohnya. Cuman ada, lo harus bisa terima juga. Gue bisa terima alasan lo begitu, meskipun gue nggak terima. Kenapa kalau lo mau menikahi orang harus basic dari situ gitu? Kan gue juga nggak bisa terima alasan itu. Tapi gue harap lo juga bisa menerima alasan gue. Kenapa gue tidak bisa memberikan deskripsi yang benar tentang kenapa, bagaimana cara alasannya apa mencintai dan menyayangi orang gitu.
Masuk akal dong. Masuk. Ya kalau nggak masuk, lu masukin deh. Sabar. Pasti ada lah kriteria-kriteria. Nggak mungkin lah bener-bener cuma pakai perasaan doang. Nah, Rob, bingung juga ya. Kenapa ya, Rob? Karena ketidakmampuan mendeskripsikan itu membuat lu mengambil keputusan yang berdasarkan perasaan. Sementara perasaan itu bisa datang hari ini, Yang bisa 3 siapa? bulan. Lu. Ya udah, urusan gue dong. Justru ini gue ngasih tahu supaya lu bisa belajar dari pengalaman. Yes. Ya, misalnya contohnya gini, kalau misalnya lu berdasarkan perasaan nih, Ya. minggu ini ada, minggu depan bisa nggak ada, setuju? Oke. Benar. Apa yang terjadi kalau minggu depan nggak ada? Tapi gini, once lu ambil, lu tahu apa konsekuensinya dong. Justru maksud gue gitu. Kalau lu bilang belajar dari pengalaman, setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda dengan basic yang berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Iya. Dan apakah lu bisa ngejudge itu salah siapa, kenapa, dan kenapa itu terjadi? Kadang-kadang Oke, orang membuat kalau lu kesalahan, ngalamin- menurut gue itu adalah hal yang wajar loh. Kalau lu ngalamin kegagalan apa pertama kali yang lu bisa belajar kalau apa menurut lu? Gini ya, Rof, ya, di dalam hidup itu kita berhasil itu penting, tapi kegagalan itu penting. Jadi berhasil dan penting itu sama-sama punya basic yang berbeda gitu, tapi sama-sama penting di dalam hidup. Kalau lu berhasil, lu mendapatkan sesuatu. Kalau lu gagal, lu belajar sesuatu. Ya, belajarnya gimana caranya? Kalau lu nggak tahu kenapa lu gagal, gimana caranya lu bisa Kenapa lu belajar? nggak tahu lu gagal? Gue mempelajari habis-habisan kenapa alasan gue gagal. Gua tahu kenapa gua gagal. Ya berarti lu bisa mendeskripsikan kan kenapa lu jatuh cinta dan kenapa lu gagal. Setelah gue jalanin, Iya. kan gue belum jalanin. Ya maksud gue, berarti kan kalau lu bisa mendeskripsikan dengan baik Betul. apa itu cinta, kenapa Yes. gue mencintai dia, Kalau lu kualitas apa menanyakan yang gue mendeskripsikan soal cinta itu sendiri, gue kan udah sering ngomong di sini. Bagaimana cinta dan sayang menurut gue? Iya. Apa perbedaannya Tapi itu? kalau lu nggak bisa mendeskripsikan cinta, Kenapa gue sekarang kan gue nggak bilang gue cinta sama dia, Rob? Iya. Siapa yang Iya dong. pada Oh, lu mengalihkan pembicaraan gue agar gue bisa menjawab, terus gue kejebak di situ. Enggak, lu nggak kejebak di situ. Cuman maksud gue gini, dari awal. permasalahannya adalah gue belum Permasalahan- menjalani sedalam itu sama dia, Rob. Jadi lu belum Kalau menganalisa dia. Belum. Tapi lu pasti suatu saat nanti akan menganalisa dia dong. Sekarang kalau lu tanya kenapa gue sama dia sedekat itu saat ini, ya saat ini gue akan jawab gue masih belum tahu, tapi gue merasa nyaman kalau di deket dia. Ada hal-hal yang membuat gue tuh merasa nyaman dia dengan cara dia nge-treat gue, dengan cara dia perhatian ke gue, dengan cara ya masih yang standar kayak gitu loh. Untuk saat ini, coba lu undang lagi kita mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, mungkin gitu. ceritanya beda. Akan Dengan berbeda tangan. lagi gitu. Kalau sekarang kan kita kenal aja baru Rob gitu. Oke. 1 bulan lah ya kenal Ya. ya. Nah dari 1 bulan itu kesan-pesan apa sih yang kamu rasakan? Gimana? Dari 1 bulan itu apa sih Nah yang itu kalau dari 1 bulan ini yang gue rasakan di deket dia ya itu tadi gue ngerasain nyaman dong. Yang menurut gue the way he treat me itu menurut gue membuat gue nyaman aja. gentleman? Iya. Nyaman berarti dia gentleman, dia treat lu like a lady gitu. Gitu. Ya, dia dengerin aja gue ngomong apa aja. Iyain aja gue ngomong Lebih apa aja. badan gak sih? Enggak, cuman maksud gue kayak ya dia tahu gue jeleknya kayak gimana gitu, ininya gimana, dan dia diterima aja gitu. Jadi kamu bisa menceritakan segala sesuatunya kepada Stefan Mas Ibu. Segala Sama sesuatu. kayak ke aku ke si Marcel. Aku juga bisa cerita sebenarnya ke dia, cuman akhir-akhir ini kan Marcel tuh kan sibuk banget kan, dia punya kegiatan sendiri, akhirnya jarang berkomunikasi, jarang ketemu. Terus muncullah sosok Stephen ini yang kayaknya kok aku pernah bilang gitu kan ke kamu kan, Apa? kayak aku nyaman cerita sama kamu kayak gini sama kayak aku cerita sama Marcel kayak gitu ya. Kayak yang balik yang gue bilang tadi, orang nyaman cerita gitu. Karena orang kadang butuh didengarin doang. Menurut lu kenapa orang nyaman cerita sama lu? Apa ya, itu kan menurut gue ya itu yang tadi gue bilang, karena menurut gue cara orang mendengarkan beda-beda kan, cara orang menanggapin juga beda-beda, karena mungkin gue nggak ngejudge kali ya. Dia nggak ngejar. Iya. Jadi kalau orang cerita aku berhasil juga. sejelek apapun orang itu, gue berusaha nggak ngejudge. Sebesar apapun kesalahan dia, gue pasti cari kebaikan dia duluan. Oh ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya, kayak gini, anjing gue salah banget nih gini. Oh ya nggak apa-apa. Nextnya apa? Gimana caranya biar lu gini. Oh iya ya, ya lu nggak salah 100% kok. Lu benar di sini, dan di sini. Gimana caranya biar kesalahan lu ini bisa lu ubah, lu perbaikin. Oh iya, gue harus kayak gini. Gitu. Tapi jeleknya orang, terkadang dia selalu jatuh di lubang yang sama.
gitu. Dan gua nggak tahu ini kejelekan apa enggak, gua menghargai proses perjuangan. Gua dengerin lagi, gua maafin orang yang jelek sifatnya atau apapun, tapi ketika udah terlalu sering orang jadi semena-mena gitu. Banyakan kayak gitu. Jadi lu bisa tegas juga intinya. Gua bisa tegas. Ketika udah berlebihan, ketika itu terus berlanjut, kalau gua lemah, nih orang bakal lebih gila lagi. Jadi dia ngerasa lu aja bisa maafin kayak gini kok, gua buat lagi juga nggak ada masalah dong. Pernah nggak kamu ngerasain kayak gitu? Pernah. Gimana? Misalnya, gue punya ada orang gitu spesial dulu ya. Terus nih orang kesalahannya sama terus. Apa misalnya? Misalnya dia selalu menuduh hal yang nggak ada. Posesif, cemburuan gitu. Posesif, cemburuan, tapi yang nggak jelas. Sedangkan aku sama teman-temanku aja, dia itu marah. Nggak ada waktu buat dia, padahal aku selalu spend waktu seminggu itu ada buat dia. Tapi selalu kurang. Terus lagi tidur, teleponin, lagi kerja di luar kota nih, ditelepon tuh, kenapa? Kamu sama cewek kan? Gini-gini. Hah? Dari mana? Ku tidur gitu. Aku kenal juga temen yang suka kayak gitu. Dia ngegas dulu biasanya. Oh gitu ya? Lu lagi sama siapa? Kemarin gua ngeliat lu ada di sini gitu. Temen lu banyak ya, Rofe? Ada. Banyak nggak benernya temen kita. Iya. Tapi gua ngerti sih rasanya. Cuman kalau Selin nggak kayak gitu. Oh gitu ya? Selin nyamperin gua. Siapa ya? Kalau gue nggak nelfonin, kalau gue samperin. Iya, langsung nyamperin. Gitu. Gimana? Gitu. Halo, kenalin. Nggak dimarahin tapi. Iya, nggak marah. Gue tuh nggak pernah marah ya, Rof, di depan orang. Di belakang. Tapi di belakang. Tapi Kayak gua gitu. kalau ini gua karena gua nganggap dia udah teman baik, jadi gua bener-bener ya kepo dan Udah kayak best friend banget nggak sih? ya lumayan lah gitu. Lumayan. temen doang ya. Gitu. Ya, jadi gua titip jangan sampai inilah dia. Titip. Baik. Titip apa? Titip dia. Sian. Tapi kamu apa namanya itu terakhir kamu ngerasain itu apa hal yang kamu lakuin? Aku maafin dia. Maafin. Terus. Cuman karena masalah Sampai itu. 3 kali 4 kali. Cuman karena masalah dituduh. Nggak cuma itu, banyak. Apa aja? Overthinking. Terus pokoknya banyak lah. Tapi yang paling parah itu adalah dituduh dengan hal yang nggak ada. Tapi biasanya orang bisa kayak begitu karena dia pernah merasakan trauma. Mungkin kamu Benar. pernah melakukan hal itu. Bukan sama aku, tapi sama pasangannya dia sebelumnya. Kalau kamu nggak? Aku bilang orang itu beda. Aku nggak kayak gitu. Kamu bukan tipe yang bisa WhatsAppan sama cewek lain gitu-gitu? Maksudnya gimana? Misalnya lagi pacaran nih, Misalnya lagi dekat sama cewek lain, kamu dekat sama cewek lain. Gitu. Oh, aku pernah gitu. Pernah. Maksudnya Siapa tuh? Maksudnya mana dia? Enggak. Jadi udah pacaran sama cewek nih. Oh, tapi kalau pacaran enggak. Pacaran Oh, enggak. gitu pacaran. Jadi kan langsung. dia dekat sama yang ini, terus habis itu dekat lagi sama yang lain gitu. Pernah kayak gitu? Gimana? Nah, orang nanya nih ditanya. Iya, boleh gitu. Terus dulu nanti. Ya gitulah. Next. Nggak, yang penting itu yang penting. Itu Selin lagi nanya. Gue Iya. bantuin Rofi loh Tuh. biar di sini. Oh, kalau zaman sekarang tuh banyak banget yang dibilang open relationship ya. Pernah kamu di open relationship, jadi deket. Ceweknya yang ngomong ya, bukan aku. Ceweknya yang ngomong. Dan kamu bisa nerima itu? Oh, berarti cewek itu ngomong open relationship. Ya, aku pernah ya, udah lama, pernah. Ya, dia serem Jadi kamu lagi deket sama di cewek, mesra-mesraan sama di Enggak, cewek? bukan mesraan. Misalnya teman chatting, curhat-curhat nyaman gitu kan. Kan pasti ada orang kayak gitu. Ada ya? Ada lah, cuman Sekedar chat doang? sekedar chat doang, sekedar chat. Dua-duanya. Nggak ada physical touch sama sekali? Oh, enggak. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Telepon Chat. kadang. Ya. Kadang telepon. Video call. Hah? Video call. Terus? Sirup. Gue tahu orang. Video call Stefan. Video call Stefan. PCS, video call Stefan. Iya. Terus? Kayak gitu. Tapi kamu bukan tipe yang bisa lebih cenderung gampang selingkuh gitu-gitu? Oh, enggak. Pernah nggak selingkuh? Enggak pernah. Takut juga kali gitu? Aku. Kamu Orang tua gue godain? soalnya itu kayak perang kok lengket terus, dan gue belajar cara nge-treat nyokap gue dari bokap gue. Karena ketika nyokap gue ada, kalau nggak ada bokap gue, semua satu kampung gue nanya, di mana ini? Biasanya bareng karena mereka udah kebiasaan bareng terus. Oh my god, jadi lu belajar dari orang Kadang gue tua? ngegap mereka lagi mesra-mesraan Oh my god. di Lihat kamar. ya. Lama,
Terus mereka bilang, kok nggak ngetok dulu? Gue nggak pernah ngetok, biasanya masuk kamar sini gitu. Ya iya kami lagi mesraan, udah kamu dulu keluar dulu, nanti kita baru bertiga peluk-pelukan di sini. Ya udah deh, kita cabut dulu. Sedekat itu gue sama orang tua gue. Dan role model gue dalam mencintai orang kayak gitu. Karena ketika bokap gue sakit, nyokap gue ikut sakit, saling ngerawat kayak gitu. Makanya waktu bokap gue nggak ada, almarhum. Makanya waktu bokap gue nggak ada, gue itu sangat hancur ngeliat nyokap gue nangis. Gue ngeliat dia kayak apa ya, sosok seorang wanita yang kuat, yang gue lihat selama ini kuat banget, tiba-tiba hancur di sini. Ternyata orang sekuat apapun ditinggal sama soulmate-nya, tinggal tulang rusuknya, itu bakal bisa sehancur itu. Tulang punggung. Iya, tulang punggungnya bakal bisa sehancur itu. Gitu sih, karena bokap gue adalah sosok lelaki yang sangat gue idam-idamkan. Dalam hal? Semuanya. Cari nafkah, nge-treat anak-anaknya, nge-treat istrinya, dan semua keluarganya. Dia pengen ngerangkul semua. Gimana biar keluarganya dekat sama keluarga sepupunya gitu. Jadi dikenalin, sering ketemu, dan dia, tapi gini, satu sifat yang mirip cocok sama gue adalah gak apa-apa gue sakit, yang penting teman-teman gue sama bahagia semua. Dia berani berkorban buat teman-teman. Sering, dan gue juga kayak gitu. Temennya berkorban apalagi buat keluarganya gitu. Apalagi keluarganya, apalagi anaknya. Dia anaknya kayak gue sakit aja, dia tuh sampai nggak ngantor nemenin gue ini, terus ditanyain setiap 6 menit butuh apa mang, dia manggil gue amang itu anak cowok, butuh apa mang, apalagi yang kau mau, yang ini dipijitin, sampai mohon maaf boleh sini ya, gue waktu SMA pernah sakit itu, kalau tempat gue namanya masuk angin, cuman kalau di sini apa ya namanya, kayak angin nggak keluar, sakit banget muter. Oke, kembung tapi parah banget, aku punya penyakit kayak gitu. Mohon maaf ya, gue sampai BAB aja ditungguin di dalam toilet. Ayo keluarin ya, ini air. Dia nggak ngerasa bau. Sampai aku waktu kecil aja pilek, dia ngisep pakai mulut gitu, biar keluar ingusnya. Sebaik itu dia sama anak-anaknya. Kamu kehilangan sosok pahlawan kayak gitu, Parah. Rasanya gimana gitu? Belum siap kehilangan. Kayak lagu gue banget. Makanya gue dedikasiin lagu itu buat bapak. Oke, dan nilai-nilai yang dia anut, nilai-nilai yang dia pegang, prinsip-prinsip itu kamu akan coba. Iya. Dan banyak banget pesan-pesan terakhirnya lah. Kayak gitu. Salah satu yang paling berkesan apa sih? Apa ya? Ketika kamu mencintai seseorang, cintai dia benar-benar. Jangan buat orang itu nangis karena cintamu sendiri. Approve. Jadi silahkan lanjut ke jenjang berikutnya. Tapi I have that positive vibe dari dia sih. Orangnya baik. Puji Tuhan. Tapi gue nggak tahu ya, baru kenal. Tapi gue kalau vibe ya positif. Makanya sering main dong kita biar lebih tahu. Dari pertama gue suka ngobrol. Tuhan. Menyenangkan. Dan gue pikir kayak ya kalau sama Selin jadi misalnya bagaimana gitu, kayaknya dia tipe yang bisa diandalkan. Amin. Doakan aja yang terbaik. Gue terharu juga gue dengar apa pengalaman, dan lu termasuk salah satu orang yang cukup beruntung punya sosok panutan keluarga yang bagus ya. Ya. Itu betul. Pokoknya kan kalau misalnya di kota kamu tuh kalau misalnya anak laki bukannya harusnya ikut sama orang tua itu. Oh enggak, orang tuaku itu nggak pernah ngelarang atau maksa anaknya apapun, termasuk harus ikut orang tua enggak. Bahkan orang tuaku malah nyuruh kayak, yaudah kamu ngerantau sejauh mungkin, sukses, banggain orang tua. Jadi nggak pernah ditahan, tapi kalau kangen pasti. Lucunya, kalau bapakku itu nggak pernah langsung berani ngomong di HP, bisa langsung. Jadi kagok kalau ngomong di HP. Jadi kalau mama nelfon, Mam, udah makan? Udah, Mam. Ntar bapakku nyamuk, tanya dulu, duitnya masih ada nggak? Gitu. Kau yang nanya, kau aja lah, kau kayak gitu. Jadi kayak lucu banget orang gitu. Udah makan belum? Aku dengar kok Pak, iya udah makan, masih ada duit, aman, gini-gini. Dan gue nggak mau minta duit sama orang tua dari dulu. Gue beli HP, gue beli sepeda, gue beli piano, semuanya pakai duit gue sendiri dari kecil. Dari usia TK berapa tahun? 5 tahun. Karena dulu kalau Batak itu banyak pesta. Jadi gue nyanyi terus disawer. Oh. Jadi orang tua gue ngajarin kalau kamu butuh sesuatu, berjuang sendiri. Dan kalau gue pengen sesuatu gue harus dapetin. Gue dari dulu gitu. Jadi gue dapat achievement. Jadi gue lebih menghargai apa yang gue dapat. Kalau gue dapetin itu instan, gue nggak bakal hargain itu apa. Gitu. Jadi kamu bakal perjuangin aku nggak kalau kamu itu?
Next. Tapi gue seneng banget nih, ini bagus banget ceritanya ya. Karena menurut gue family value tuh akan menentukan dasar fondasi anak sih. Makanya gue ya sangat terinspirasi mendengar cerita yang luar biasa. Senang bisa menjadi inspirasi. Bagus, Bu, ini. Harusnya lu harus di-talk lagi tentang masalah perjuangan dia dari awal. Wah, itu panjang banget. Intinya adalah nggak ada perjuangan yang gampang. Jangan ngelihat orang yang di atas, tapi lihat orang yang di bawahmu. Karena ketika kamu lihat orang di atas, kamu nggak bakal pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi isi hatimu dengan kedamaian. Dan kamu akan bersyukur memiliki apa yang kamu miliki sekarang. Amin. Amin. Termasuk dewasa ya untuk usia kamu ya? Dipaksa dewasa sih dulu. Karena keadaan. Selin juga termasuk yang terpaksa oleh keadaan juga. Dan boleh dibilang pengalaman keluarganya nggak seindah Stefan ya? Stefan. Mungkin kalau Selin pandangan tentang keluarga gimana sih gini? Kalau ngeliat kayak gini kan? Keluarga buat gue sekarang anak-anak gue sih. Gue ngebangun keluarga gue sendiri dengan anak-anak gue. Karena menurut gue keluarga tuh gak perlu sempurna, tapi bagaimana cara lo bisa saling membackup, saling mensupport satu sama lain. And menurut gue family is not comes by blood. Menurut gue keluarga itu bukan apa yang mengalir di darah kita, tapi bagaimana orang itu menyayangi kita dan bagaimana kita bisa menyayangi. Aku punya banyak keluarga yang kayak yang dia bilang loh, yang nggak by blood. Kayak Bang Dipa dan itu Alif itu udah gua nggak keluarga. Aku bilang selalu, lu itu abang gue. Dan kita setuju kalau keluarga itu nggak harus sedarah. Gitu. Maksudnya cocok lah dia bisa jadi sosok keluarga, pemimpin keluarga yang baik ya mungkin ya. Di masa depan dia pasti bisa. Harus belajar. Mungkin lagi belajar lagi ini buat jadi sosok kepala keluarga, pastilah semua orang pasti pengen jadi kepala keluarga. Udah belajar dari sekarang. Ya harus dong, aku udah 27 berarti harus Dia belajar dari kecil, dari ngeliat bapaknya ini kan dia udah belajar. Itu udah belajar banget. Makanya aku pengen ciptain keluarga yang mirip kayak keluarga aku. Makanya lu belajar Dari mana? Oke, secara ekonomi, menurut kamu nih, kan ekonomi penting dalam pernikahan tuh sangat luar biasa penting. Kamu tahu nggak di sebelah kamu itu penghasilannya berapa sebulan? Aku nggak tahu. Spending dia berapa sebulan? pajak loh. Apa? Pajak. Lu yang sendiri yang Kan ngomong. sebagian dari lu. Saham-saham perusahaan semua dari lu. Waduh. Nah, kamu nggak minder? Minder kenapa? Karena penghasilan dia yang luar biasa besar. Kan belum pacaran. Kan kamu mau deketin. Untuk deket aja kan butuh nyali. Nggak tahu ya, mungkin aku yang terlalu polos, apa aku yang terlalu bodoh ya. Cuman aku ketika memang suka sama seseorang itu nggak ngelihat sudut pandang dari manapun, nggak ngelihat dia siapa. Jadi karena kamu suka, kamu iya, apa yang dia punya enggak. jadi kamu nggak takut sama Selin penghasilannya berapa? Karena kamu suka sama dia, ya udah pokoknya gue tetap akan suka sama Selin gitu. Emang aku bilang suka ya? Hampir kejebak. Udah makin minder dia. Dikit lagi ini dulu. aku sudah udah mancing terus loh di. Terima kasih mama doanya. Enggak. Aku nggak pernah memikirkan itu. Serius? Jadi misalnya penghasilan, misalnya ya. Penghasilan pasangan kamu lebih besar dari kamu nggak pernah menganggap itu sebagai satu faktor yang Kata siapa sih penghasilan gue lebih besar dari dia itu? bisa dihitung? Kan otak gue ngitung mulu. Enggak sih, tapi penghasilan dia juga cukup besar. Iya. Cuman kan kamu, kalau Selin kan termasuk salah satu top host di Indonesia nih. Dengan jumlah acara yang bisa dihitung sendiri. Top host. Itu kamu nggak minder? Aku malah bangga bisa dekat sama dia kalau dia memang dengan status dia seperti itu. Ya. Cuman kalau dibilang mendekatin orang, nyayangin orang karena status sosial, mungkin banyak orang yang seperti itu. Aku nggak nyalain, karena wajar dong kalau orang kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi, karena mungkin ajaran orang tua, jadi kayak ketika kamu mencintai seseorang atau kamu suka sama seseorang, jangan lihat dia siapa, tapi lihat hatinya gimana, tulus gak sama kamu. Dalam Bu. Ya iya dong. Hatinya Selin tuh kayak gimana menurut kamu? Hatinya dia, hati kamu gimana? Kan tadi dibilang kata mama, lihat hatinya. Gitu. Nah, aku mau tanya menurut kamu nih, menurut kamu pacaran atau enggak, hatinya Selin menurut kamu gimana? Menurut aku Selin itu satu orang sosok yang kalau dia udah sayang sama orang, dia tuh bakal tulus. Dia nggak ngelihat orang itu dari mana, hampir sama sih. Bucin itu gimana?
tuh lebih ke budak cinta lah sih. Iya, bucin kan memang singkatan dari break. Iya, tapi kayak gue lebih kayak prefer daripada lu bilang budak, lebih baik lu nggak kayak apa ya, kalau budak tuh kayak kesannya kayak gimana gitu. Oke. Babi buta kalau buta. Slave. Mengabdi Kayak secara babi buta. Lebih tepatnya tuh kayak ya cinta apa cinta aja gitu. Dan lu nggak memandang siapapun Dia sosok yang hebat. itu. Keren. Benar. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat saya. Itu aku juga. Guys, tepuk tangan. Saya juga merasakan pertama kali saya ketemu dia, ini anak baik. Emang kamu pernah merasakan cinta? Lu dari pertama kali ketemu. Pasti lah. Berarti kamu nggak ada faktor pertimbangan takut ke arah sana apa segala macam gitu? Oh, enggak. Kecuali ceweknya sendiri yang ngomong. Karena ada Siapa kayak lu gitu misalnya? Ya, kalau kayak gitu, oh ya udah, gue narik diri. Tapi gue nggak bakal benci dia. Karena itu mungkin pandangan dia kan. Oke. Kita nggak tahu. Jadi kamu Tapi suatu saat, gue itu punya ambisius. Gue ambisius. Tapi gue pernah digituin teman gue, bukan cewek ya. Gue bilang, oke, gue buktiin gue bakal lebih sukses dari saat ini. Bukan dari lu ya. Gue bakal sukses dari saat ini. Dan ketika lu minta bantuan gue bakal bantuin lu. Gue kayak gitu. dan terjadi. Terjadi sering banget. Gue itu di SMA dibully parah, dan selalu lu gini gitu. Lu jago nyanyi, mukanya ganteng, terus dibully juga. Waktu itu belum glowing. Tapi bukan karena itu, karena memang gue kurus banget. Habis itu kayak gue itu kalau di lingkungan sekolah gue agak introvert. Secara pribadi memang lu introvert. Dua-duanya, karena bokap gue ekstrovert, nyokap gue introvert. Jadi gue bisa dua-duanya. Iya, kadang gue pengen butuh sendiri, kadang gue memang butuh teman-teman gue. Ya udah, gue dibully. Ketika gue waktu kapan gitu ya, beberapa minggu lalu, gue ada off air di kota gue, kampung gue. Yang nge-DM gue itu yang ngebully-bully gue dulu. Orang-orang kaya. Ekonomi gue waktu itu cukup. Tapi nggak berlebihan. Tapi tersedia lah. Nah, orang yang ngebully banyak kan orang kaya. Yang waktu itu ya, yang orang kaya yang di tempat gue waktu itu adalah gitu. Aku nggak nyalain mereka karena mungkin mereka nggak tahu gitu kan. Ya udah, pas mereka bilang, kamu masih ingat kamu nggak? Kau sombong kali gini. Oh iya, ingat. Nanti foto aku, kalau nggak mau kau sombong berarti. Ayo, gue cari orang ini. Di kerumunan banyak banget orang. Banyak banget. Gue cari. Ayo foto, mau nggak? Ayo. Puas ya? Puas gua. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau membalas kejahatan orang dengan kejahatan, apakah upahmu? Benar dong. Terus kelebihan lu apa? Kalau ngebalas kejahatan dengan kebaikan lu, di situ nilai plus lu. Karena lu kalau menimpali kejahatan dan kejahatan, akan ada kejahatan baru yang muncul. Tapi kalau lu tutup dengan kebaikan, kejahatan itu akan hancur dan tertutup. Bagus, Bu. Ya kayak gitu lah pokoknya. Netizen juga makin bisa ngelihat kualitasnya, jadi yang khawatir Selin mungkin gimana dapat pasangan yang kayak gimana nih, kualitas bagus. Amin. Iya, hatinya kali ya. Iya. Kalau kamu kan orang yang kelihatannya bisa berpikir panjang, Ya. yang punya planning baik dalam karir maupun dalam kehidupan. Kalau dalam karir, apa yang ada di rencana kamu? Karir, kalau ditanya keinginan ya, aku pengen jadi penyanyi yang super besar sih sebenarnya. Setiap orang bilang Stefan, orang udah tahu, oh Stefan itu gitu. Aku pengen Jangan sampai salah ngetek juga ya. Kadang ada yang salah ngetek ya. Kadang-kadang orang salah kan. Aku pengen jadi penyanyi yang naik banget, yang ikut menaikkan derajat teman-temanku yang bantu aku. Oh, Sama keluargaku terutama. oke. Jadi aku nggak suka naik sendiri, tapi aku pengen naik bareng-bareng. Kayak gitu. Oke. Kalau dalam hal percintaan, kira-kira mau menikah usia berapa sih? Sekarang usia 27. Kira-kira usia yang ideal menikah umur berapa? Kalau 28. Kalau 28 tahun depan. aku nggak pernah matokin ya. Cuman Di pandangan kamu? di pandanganku 30-an itu udah bisa. Kalau cowok itu 30-an menurut aku, kalau aku pribadi ya udah matang lah. 30-an. Cuman buat saat ini aku pengen fokus karir gitu. Oke. Tapi pacaran mau dong? Kalau pacaran sih nggak mau lah. Kan pacaran, apalagi kalau dia jadi support system baik, bisa dong jadi menaikin ini. Lirik-lirik. Support system yang baik kah seorang Selin Evangelista? Buat siapa? Buat kamu? Kita lihat ke depannya. Tapi kalau memang Tuhan mempertemukan kami buat berjodoh juga, ya dia jadi salah satu, bukan salah satu malah dia jadi support system baik banget pasti. Penasehat ya? Dia tuh bagus banget, nasihat-nasihatnya bagus banget.
Salah satu tuh berarti ada. Bukan, kan aku bilang tadi aku ralat. Jadi dia tuh kalau ngasih masukan baik, bagus dan reasonable banget. Jadi bukan kayak lo harus kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi dia ngasih alasan, jadi kamu gini, kayak gini nggak sih? Terus dia nggak ngerasa dia di atas. Dia bilang lagi, tapi menurut kamu gimana? Nah, kayak gitu. Aku suka banget kalau orang kayak gitu. Oh dia menasihati tapi tidak menggurui. Benar, itu. Kayak Diamond ya kamu ya? Iklan Diamond yang dulu tuh. Tapi emang bener sih, dia kalau ngomong tuh dia bisa nempatin diri gitu. Dia nggak pernah terlihat sombong, nggak pernah terlihat gue ini. Gua ini loh gitu. Kamu gitu nggak sih? Ada. Nggak, dia sosoknya baik banget. Oke, dengan gosip-gosip yang sekarang ini, kamu nyaman nggak sih Selin digosipin nama Stefan Pasaribu, masuk Lambe Tura? Udah biasa buat di diri aku tuh. Aku mau deket sama siapapun, misalnya nggak usah gitu deh. Sama Vicky juga pernah digosipin. Gue waktu itu pangkuan sama saudara gue aja yang cowok itu jadi gosip. Iya, cuman karena lagi foto terus pangkuan gitu. Kayak gitu doang. Terus gue komen-komenan misalnya di komen, kalau makanya gue sekarang tuh udah takut loh sebenarnya. Kenapa? Mau nge-like, mau komen, karena itu pasti berita. Oke. Wah, Selin ternyata ada hubungan, padahal orang nge-like emang kenapa gitu ya kan? Kayak komenan kita ya? Iya. Komenan gue sama dia tuh sampai berita loh. Sama lu komen apa? Padahal gue cuma yay. Iya. Itu doang. Yay gitu kan, pakai emot love. Terus aku juga love, yay, thank you. Tapi jadi berita. Ya emojinya love sih ya. Love-nya kan ungu, love janda. Tapi ini lu lihat sebagai hal yang positif bahwa kalian digosipkan berdua gitu. Ya. Kalau pasti spotlight banyak ke lu jadinya. Kalau kita berpikiran terbuka, pasti kita bisa membuatnya jadi positif. Tapi kalau kita terbebani, aduh kenapa gue digosipin gini-gini, ya bakal negatif terus. Oke, ini settingan bukan? Ntar katanya ngeluarin lagu berdua, terus banyak ngomong kayak gitu. Ini pasti S3 marketing karena Stefan ngeluarin lagu. Buktinya gue ngeluarin lagu kagak ada selling. Di video itu nggak ada. Ya, tapi mungkin 3 bulan kemudian tentunya. Apakah ini settingan dari... Kita launchingnya nanti bukan ini launching anak ya ntar. Test pack ya di launching. Ya kita lihatlah ke depan. Belum ada, nggak ada malah ya kita bahas proyekan apa. Gue paling sering dikomenin ini mah permainan industri entertainment memang seperti ini di Indonesia. Sering goreng-goreng bla 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 bla. Begitu ditanya jawabannya diplomatis. Begitu putus jawabannya diplomatis. Nggak pernah. Selalu dibikin mengambang. Jadi gini ya, kita di entertain itu memang apapun yang dilakukan itu menjadi spotlight orang, ya kan? Orang pasti akan penasaran, kepo. Sebenarnya kita sendiri juga nggak mau orang tahu tentang pribadi kita sebenarnya, Rob ya. Karena mana ada sih hidup yang enak kalau lu jalan kemana-mana diliatin orang, dinilai orang. Ini tuh, oh jadi dia begini, oh cara makannya gitu, oh ternyata dia duduknya begitu. Ih ternyata dia kayak gitu ya kalau lagi ngobrol lagi. Enak nggak sih Rob hidup kayak gitu kan sebenarnya nggak enak ya. Jadi kalau kadang juga kita mau ngomong, kita dibilangnya gini, nggak ngomong dibilang settingan, diplomatis, jadi kayak serba salah aja yang kita lakuin. Jadi gue belajar dari dulu di dunia entertain ini, ya udah jalanin aja apapun yang membuat lo nyaman, apapun selama itu pun tidak merugikan orang lain toh. Yang gue lakukan dan gue jalanin ini tidak merugikan orang lain dan gue tidak memberi contoh yang buruk kok ke masyarakat. Itu adalah tanggung jawab gue sebagai seorang selebritis, di mana sosok hidup gue tuh akan menjadi contoh bagi netizen gue, bagi followers gue. Namanya juga followers. Tapi jawaban diplomatis dan mengambang itu kan membuat orang bertanya-tanya. Ya benar. Mestinya kan bisa dijawab, enggak, gue nggak pacaran sama dia. Apa gue lagi deket tapi belum pacaran. Berkewajiban untuk menjawab dan menjelaskan? Tidak kan? Gue juga punya hak untuk berbicara ataupun tidak berbicara. Iya dong. Kalau di mana saatnya emang udah waktunya untuk bicara. Kalau enggak. Karena lo tau nggak kenapa? Once kita udah bicara, iya, gue misalnya gini, oh iya gue deket sama cowok ini, oh iya gue gini, ntar kita jadi salah paham kayak Marcel. Suka kayak gitu, netizen tuh suka mengembang-kembangkan segala sesuatu apa yang menurut mereka nilai sendiri dengan penglihatan gitu. Ya kalau lu bilang lu nggak pacaran kan kelar. Apa iya? Misalnya lu bilang enggak, saya nggak pacaran sama dia. Ntar kalau misalnya besok tiba-tiba malamnya pacaran, oh munafik nih kemarin bilang nggak pacaran, ayo. Iya juga sih. Serba salah. Jadi lebih baik ya udah jalanin aja gitu. Iya. Ntar kalau emang udah fix pasti nggak pacaran, misalnya fix nggak pacaran ya udah berarti nggak. Kalau fix pacaran ya kan nggak tahu, siapa tahu fix langsung nikah kan nggak tahu juga. Jawabannya makin jago ya dia ya. Tepuk tangan dulu buat saya.
Udah hafal ya? Jadi itu udah makanan sehari-hari. Gila, kita udah main catur ya, udah sekak sini, kabur lagi. Rajanya Ini strict dia sebenarnya. Iya, dia nggak bisa di-strike dia. Nggak bisa skakmat kan. Nggak bisa. Gue selalu punya jawaban. Nggak, tapi emang itu kenyataannya, Rob. Gitu kenyataannya. Jadi kenapa makanya gue tuh lebih kayak udahlah, nggak usah terlalu dibilang iya ataupun enggak, karena kita nggak ada yang pernah tahu besok mau gimana. Tiba-tiba malamnya berubah kan nggak tahu, Rob. Misalnya hari ini pacaran, ntar habis gitu pas keluar ada keributan, berantem, putus, habis gitu besok dia kelihatan jalan sama cewek lain, gue sama cowok lain, kan gue disangka gimmick lu ternyata kemarin. Ya tapi lu nggak enak, bukan, lu juga mengakui bahwa ada keuntungan kan dengan kondisi seperti ini contohnya. Kondisi seperti ini, apapun kondisinya itu pasti menguntungkan buat kita. Bagaimana secara sudut pandang lu sendiri melihat setiap momen yang ada di dalam diri lu. Apalagi kalau di dunia entertain kayak begini ya, Rob ya. Gini, mungkin kayak gue udah ada dari dulu, karir gue udah gue bangun dari dulu. Dari gue umur 12 tahun gue udah banyak penghargaan yang gue dapetin, dia juga banyak penghargaan yang gue dapetin. Kayaknya kalau untuk temen-temen seperti itu butuh gimmick-gimmick yang kayak begini, kayaknya enggak juga sih, Rob. Nggak mungkin. Nggak tahu ya, Rob ya, cuman kalau gue sih jalanin aja. Kalau lu iya, tapi pasti lu butuh sesuatu kan. Sekarang yang minta diundang ke sini, lu yang mohon-mohon sama gue apa gue yang minta di sini? Coba. Gue yang mohon-mohon sama dia. Dari situ aja kelihatan gimana maksud gue. Galak ya. Bukan, kalau gue being realis ya, gue melihat ada situasi yang kalau gue lihat bagus buat gue juga, bagus buat kecuali gue yang minta Rofi goreng dong berita gue. Nah itu kan itu beda. Namanya gue menggoreng sesuatu, itu namanya gue pengen minta dinaikin. Tapi ini enggak. Yang mohon siapa? Lu. Gue berkali-kali sama dia enggak lu minta ya kan. Kalaupun kita ke TV-TV lain, itu kan relasi kita dengan para petinggi-petinggi di stasiun televisi. Kalau mereka minta ya kita mau gimana coba? Dan dikondisikan. Ya. Dikondisikan Gimana? Jadi mereka udah oke, mesraannya kelihatan gini ya. Kadang-kadang gitu. Ada momen begitu, karena kan kita ini kan pelakon ya, Rob ya. Pelakon itu kan memainkan melakoni segala sesuatu gitu loh. Apa yang udah di briefing, apa yang udah diberi gitu. Misalnya kayak gue sama Marcel. Ya kalau misalnya mereka minta nanti ada gini pegang tangan, nanti ada gini nangis-nangisan, ya berarti itu harus dimainkan, itu namanya acting. Itu adalah bagian part of my life gitu loh, hidup gue. Dan kebetulan netizen suka ya. Dan kebetulan kemakan sama netizen, puji Tuhan ya kan, jadi ya bersyukur aja kalau emang itu menjadi misalnya kita jadi orang jahat, netizennya benci ya bersyukur. Berarti secara kesimpulan, kalau dekat mah dekat. Kalau geter-geteran, rasa ketertarikan ada. Iya. Ada. Ke gue tadi Marcel, enggak gua. Ada. Jadi dekat, ketertarikan ada, cuman belum jelas mau kemana. Sementara dijalanin dulu aja. Okay. Lebih enak nggak sih kalau nikmatin prosesnya? Tapi sampai berapa lama? Ya gitu deh. Ntar aku nggak ditembak-tembak ke main lain. Karena bercanda. Gitu. Ya, memang jadi nanti kalau netizen berasumsi, at least sekarang udah jelas ketertarikan ada, deket ada, cuman belum tahu mau berstatus pacaran atau enggak, karena butuh waktu buat Selin. Butuh waktu buat dua-duanya. Buat pendekatan, Selin juga nggak mau. Apakah dia siap apa enggak dekat dengan gue yang seperti ini? Apakah gue juga akan siap dekat dengan dia seperti itu? Kan butuh kesiapan dari kedua belah pihak. Butuh mengenal lebih dalam lah. Oke. Sekarang satu, ini terakhir ya. Oke. Udah ya? Udah deh. Gue nggak mau pakai lagu yang existing, yang udah rilis. Kira-kira lagu yang cocok untuk Selin lah. Berarti ngarang. Dari nol. Ada apa ya? Coba aku lihat dulu. Dirimu hanya dirimu. Hanya dirimu. Kok bisa dirimu itu kamu hanya mikirnya? dirimu. Kok kamu bisa secepat itu mikirnya? Oh, coba ya. Coba. Oke. Indah saat ku melihat kamu yang ada di sana. Waktu berhenti saat kita telah bertatap mata. Buatku bertanya,
tanya, Panjang ya. mungkinkah ini tanda-tandanya? Gitu. Terus, Ini lu baru aja ini baru kepikiran, makanya aku tadi lihat dia dulu. Kok kamu bisa secepat itu ya mikirnya ya? Seniman. Dirimu hanya dirimu buat Dia- Selin Evangelista. Mm-mm. Oh ya guys, udah pada nonton belum lagu single terbarunya dari Stefan Pasaribu? Judulnya tak cukup. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Manusia banget. Lagunya luar biasa bagus, aku udah dengerin. Tuhan. Dan hitnya udah ratusan ribu loh, hanya dalam beberapa hari. Iya. Emang ya? Itu Aku nggak lagu- lihat soalnya. Lagu boleh diceritain sedikit nggak? mengenai Oke. lagu itu? Nah, ini menarik nih. Hmm. Jadi gini, Bang. Jadi gini, Bang. Pas lagi ngamen di mana waktu itu? Enggak, jadi ini itu sebenarnya ada dua versi, tapi ini aku ceritain versi. Jadi kayak waktu itu aku punya pengalaman seperti ini. Yang tadi yang mantanku itu, Yang ke? yang protektif banget. Oh, yang terakhir. Ya jadi kayak gue udah ngasih cinta gue ke lu, tapi lu tuh nggak pernah cukup ya. Lu pengen ini, pengen itu, pengen gue terus ngasih bukti-bukti. Padahal itu nggak perlu, by trust aja gitu loh. Kadang karena terlalu kayak gitu, jadi gue kayak punya perasaan kayak, gue aja yang benar lu curigain terus, apa gue nggak benar aja ya biar lu puas gitu. Cuman nggak, gue sirnain perasaan itu. Perasaan itu gue tuangin ke lagu dulu. Tapi gue nyadarin kalau gue terlalu mencintainya. Makanya ada liriknya mungkin ini semua salahku yang terlalu mencintaimu. Makanya gue bilang cukup begini, cukuplah sudah, cukup semua rasa yang udah gue beri buat lo. Cinta, udah enough. Boleh kasih kita preview lagunya dikit ya? Boleh, Di piano. boleh ya. Oke, buat Selin ya, nyanyikan. Ya silakan. Setelah ku beri semua cintaku, tapi kau tak merasa cukup. Cukup untukku, cukup untukmu, cukup untuk kita berdua sayang. Mungkin ini semua salahku yang terlalu mencintaimu. Cukup begini, cukuplah sudah, cukup semua rasa yang telah ku beri. Cinta